Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Ananda Soli dan Solihah. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik Ananda Soli Solihah, sebelum mulai pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bu Putri akan menjelaskan materi di tema 6, memasuki subtema 2, pembelajaran 1. Nah, yang pertama akan Bu Putri bahas di sini adalah muatan IPS. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Jadi kalau gajah putih ini makanannya khusus sehingga butuh usaha yang mahal, butuh biaya yang mahal untuk menyediakan makanannya. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Nah, ikan tuna ini adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, Ananda Soli dan Solihah, beberapa hewan yang lain yang hidup di Asia Tenggara antara lain ada gajah, harimau, badak, buaya, elang, singa, komodo, kerbau, lembu, ular, rusa, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara. Lanjut ke muatan IPA. Nah, setiap hewan ini dia punya kemampuan berkembang biak. Nah, dengan berkembang biak, hewan bisa melestarikan jenisnya. Jadi kalau hewan berkembang biak, itu jenisnya bisa makin banyak. Ya, jadi hewannya tidak akan punah karena dia terus berkembang biak. Nah, di sini kalian sudah tahu pasti ya bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, cara hewan berkembang biak yang pertama yaitu dengan cara ovipar. Apa sih ovipar? Nah, ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, kupu-kupu, nyamuk, dan lain-lain. Pasti kalian sudah banyak mengetahui ya hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu apa saja. Kemudian yang kedua ada vivipar. Nah, kalau tadi ovipar itu dia bertelur, nah kalau vivipar dia itu melahirkan. Contohnya seperti sapi, kucing, gajah, kerbau, masih banyak lagi ya yang melahirkan. Kemudian yang ketiga, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, kalau ovovivipar ini, dia bertelur juga melahirkan. Emang ada, Bu, yang bertelur terus melahirkan juga? Ada. Contohnya apa? Contohnya ular. Nah, jadi kalau ular itu, dia bertelur dulu. Di dalam perutnya bertelur dulu, kemudian telurnya menetas di dalam perut, baru dia melahirkan. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya ular tuh. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, dia tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak mempunyai kelenjar susu dan induk tidak menyusui anak karena dia berkembang biaknya secara bertelur, jadi tidak menyusui anak. Kemudian bukan termasuk dari hewan mamalia. Termasuk sebagai keluarga hewan yang berjenis unggas tuh kayak ayam tadi kan berjenis unggas. Kemudian indukan bisa mengerami telurnya sampai benar-benar menetas. Kalau kalian lihat burung ya, itu dia suka mengerami telurnya, suka ada tempatnya tuh kalau burung. Nah, itu dia sedang berkembang biak. Kemudian pertumbuhan janin relatif cepat. Jadi kalau ovipar ini pertumbuhannya cepat.
Ada lagi, masih ovipar. Telur tersebut ada di luar tubuh induknya. Jadi kalau kalian pernah lihat ayam bertelur, itu kan telurnya ada di luar tubuh induknya ya. Kemudian, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Lalu, janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, yang pertama, perkembangbiakan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Lalu mempunyai masa kehamilan yang berbeda-beda. Kemudian mempunyai daun telinga. Kalau tadi ovipar dia nggak punya daun telinga, nah kalau vivipar dia punya daun telinga. Kemudian kalau vivipar dia punya kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Kalian pernah ya lihat kucing sedang menyusui? Kalau habis melahirkan, nah itu kucing mempunyai kelenjar susu dan untuk menyusui anaknya. Dia merupakan hewan vivipar yang melahirkan. Kemudian hewan berdarah panas. Lalu bentuk fisiknya mirip dengan induknya. Nah, janin memperoleh makan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta ya. Lalu pertumbuhan janin relatif lambat. Tadi kalau ovipar dia relatif cepat, kalau vivipar dia lambat. Selanjutnya, ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Yang pertama, perkembangbiakan diawali bertelur, menetas dalam saluran ovinduk, dan dilahirkan. Setelah embrionya berkembang di dalam telur dan sudah sempurna, nantinya akan ditetaskan di saluran ovinduk dan dilahirkan. Jadi kayak tadi ya, contohnya kayak yang tadi Bu Putri sampaikan bahwa dari ovovivipar ini contohnya ular. Nah, ular itu kan dia pertamanya bertelur dulu di dalam tubuhnya, kemudian menetas, lalu dia melahirkan. Itu jadi dia bertelur dulu kemudian melahirkan. Kemudian kebanyakan hewan ovovivipar adalah reptil. Jadi kayak tadi contohnya ular, nah itu merupakan hewan reptil ya. Lanjut. Nah, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, jadi ASEAN ini terletaknya pada jalur perdagangan dunia. Jadi ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Jadi oleh karena itu Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN punya peran sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Jadi dengan posisi strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kehidupan sosial budaya negara ASEAN, di pertemuan kali ini kita belajar kehidupan ekonomi di negara ASEAN itu seperti apa. Yang pertama, Brunei. Nah, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Nah, jadi beberapa produk unggulan hasil pertaniannya itu diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi kalau Filipina, dia ke bidang pertanian ekonominya. Kemudian selanjutnya, Indonesia. Nah, Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Ini ya.
Kemudian pertambangan juga menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Lanjut, Kamboja. Nah, di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, ini di Kamboja juga sama, pertanian ya. Dan hasil pertanian yang besarnya yaitu di padi dan karet. Kemudian ada Laos. Nah, ini Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Dia melewati aliran Sungai Mekong juga, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian juga banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Next, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Jadi kalau di Malaysia ini selain pertanian, dia pertambangan juga dan industri juga. Ya. Next, selanjutnya Myanmar. Nah, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Nah, Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara ya. Oke, kemudian ada Singapura. Nah, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi kalau tadi di awal Bu Putri jelaskan bahwa Brunei pendapatan per kapitanya tertinggi di gas alamnya, tapi secara keseluruhan negara yang paling kaya itu adalah Singapura. Baru yang kedua Brunei, ketiga Malaysia, kemudian ada Thailand, Indonesia, Filipina, Laos, Vietnam, Timur Leste, Kamboja, dan Myanmar. Nah, jadi kalian minimal hafal 1, 2, 3-nya. Tadi ada Singapura, Brunei, Malaysia. Ya. Selanjutnya Thailand. Nah, Thailand juga sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri itu juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Tapi saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Jadi karena di Thailand ini banyak budaya-budaya yang unik, bangunan-bangunan yang unik. Jadi menarik para wisatawan mancanegara. Kemudian Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Di situ di buku kalian ada ya halaman 41. Perkembangbiakan lumba-lumba. Nah, ini nanti kalian baca dulu teksnya, kemudian kalian buat pertanyaan dan jawaban yang terdapat di teks. Ya, contohnya nih. Yang pertama, lumba-lumba merupakan hewan mamalia yang hidup di laut. Dari sini ada nggak pertanyaannya? Kita bisa bikin pertanyaan dari kalimat itu. Apa pertanyaannya? Contoh, di mana lumba-lumba hidup? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Kemudian jawabannya, lumba-lumba hidup di laut. Itu salah satu contohnya ya. Jadi nanti tugasnya kalian kerjakan halaman 40, aktivitas 5, dan halaman 41, aktivitas 6. Itu halaman 41 sampai 42 ya. Nih. Kemudian yang ketiga, tuliskan kondisi ekonomi di 2 negara ASEAN. Bebas negara ASEAN yang mana aja. Misalnya kalian mau Indonesia, gimana tuh kondisi ekonominya? Malaysia, gimana kondisi ekonominya? Jadi 2 aja ya. Baik, itu Ananda Soleh, Soleha mungkin yang bisa Bu Putri sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Kalau nanti Bu Putri bicaranya kecepatan, kalian bisa ulang-ulang videonya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.